Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'ana rabbi ya khair rabb wa sitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'a dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihatihi muqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab, amma ba'd. Para asatidzah yang dirahmati Allah, semoga para asatidzah ini bisa menjadi insan yang dibanggakan oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan para syaraif yang dicintai Rasul, para hadirat yang dirindukan Nabi Muhammad SAW, serta beberapa saudara-saudara saya di sini, putra dari guru saya Al-Habib Hadi Al-Aidarus, yang semoga semua yang hadir ini termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kemudahan untuk bisa memandang kepada wajah Rasul di dunia sebelum di akhirat. Sudah kita ikuti bersama maulid yang dibaca tadi, kemudian ada juga panggung sandiwara tentang makanan-makanan yang didapat pulang dari maulid, nasi kuning, nasi kebuli, dan lain sebagainya, Masya Allah. Kemudian juga tadi ada sambutan dari Habib Hadi, serta semua acara sudah kita lalui. Semoga kita mendapat keberkahan dari majelis pada siang hari ini. Dan kita berharap kepada Allah dengan datangnya bulan maulid ini, Allah akan memberi tambahan kita semakin dekat kepada Rasul, semakin mudah untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena menjalankan sunnah Rasul SAW itu adalah salah satu barometer di mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan cintanya dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi kita satu hal yang susah, karena Allah sudah meminta kita itu cuman copy paste saja. Lihat Rasul, pelajari Rasul, lakukan. Pelajari yang dilakukan Rasul, lakukan. Cuman itu saja. Allah tidak meminta kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah diantara belas kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, cintanya Allah kepada hambanya, sehingga jazakallahu khair, sehingga kita ini tidak perlu repot. Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Bagaimana seandainya Allah mengatakan kamu harus sholat, saya tidak tahu bagaimana caranya, kalau kamu salah masuk neraka, maka akan susah buat kita untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kalau Al-Quran itu diturunkan, tapi Allah tidak menurunkannya lewat Rasul, tapi suruh cari sendiri. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah, dan Allah yang maha rahmat, Allah yang maha baik, sehingga kita ini tidak repot untuk beribadah. Makanya seseorang yang cinta kepada Rasul, paling tidak dia harus berdoa, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, yang biasa kita baca di akhir rotib setelah doa. Itu adalah doa untuk Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita ini sering bersolawat, tapi kadang-kadang kita ini lupa mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul tidak butuh doa kita, tapi paling tidak kita punya sedikit keinginan untuk Nabi itu dibalas oleh Allah sesuatu yang memang pantasnya, seperti Nabi Muhammad SAW layak untuk dibalas. Makanya doanya tidak membalas, ya Allah berikan Nabi Muhammad keberkahan, atau ya Allah berikan Nabi Muhammad ini kemuliaan. Tapi doanya itu, ya Allah balaslah Nabi Muhammad atas jasanya kepada kami yang baik. Dan Allah paling tahu membalas yang baik itu bagaimana. Karena baik bagi Allah itu tidak sama dengan baik bagi kita. Allah paling tahu baik, yang baik itu bagaimana. Kalau kita baik menurut manusia itu beda-beda. Ada yang baik menurut ibu-ibu itu beda dengan ibu-ibu yang lain. Mungkin baik bagi ibu-ibu itu katakanlah memiliki satu lemari full Tupperware dengan semua bentuknya, itu baik. Tapi bagi yang lain mungkin tidak, gak enak Tupperware, mending merek yang lain. Tapi manusia itu punya selera yang berbeda. Bahkan sidik jari kita aja berbeda. Wajah anak yang kembar itu lahir berbeda dan sifatnya berbeda. Setiap manusia itu berbeda. Akan tetapi kalau baik menurut Allah, maka itu adalah baik yang
sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, ya Allah balaslah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang baik yang sesuai dengan pantasnya Nabi Muhammad engkau balas. Doa ini sering kita baca setelah membaca Rotibul Haddad sebelum ya Allah biha itu jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Ini doa mendoakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya itu, orang yang kaya itu mereka kadang-kadang banyak orang yang tidak berani memberi hadiah kepada mereka karena merasa kita ini tidak mau menguyahi segoro. Menguyahi itu apa sih bahasa Indonesia? Menggarami samudra ya. Kita mau memberi hadiah kepada orang kaya, itu kita merasa kadang-kadang lagi wis oke. Siapa saya mau memberi orang-orang kaya hadiah? Padahal orang kaya itu kadang-kadang diberi hadiah itu senang karena mereka tidak pernah dikasih hadiah. Semua orang merasa dia tidak butuh. Tapi padahal kalau dikasih hadiah, ya masih senang asal hadiahnya yang baik. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sudah dalam keadaan tidak butuh kepada manusia. Karena beliau langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kita bayangkan betapa tinggi derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan setiap yang beramal di atas bumi ini, siapapun itu akan kembali pahalanya kepada Nabi Muhammad karena beliau yang pertama mengajak. Nah, maka setiap detik Rasul itu derajatnya diangkat terus oleh Allah. Sejak beliau menjadi nabi, itu derajatnya diangkat terus. Jadi tidak ada yang tahu derajatnya Rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita dianjurkan berdoa untuk mendoakan Rasul, ya Allah balaslah kebaikan Nabi Muhammad atas jasanya kepada kami yang baik dan yang sesuai dengan kadar kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi ngomong ini mungkin sudah 5 menit, tapi Rasul sudah lebih mulia 5 menit, lebih mulia dari 5 menit yang lalu karena sudah diangkat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setiap amal yang dilakukan manusia dimanapun, baik itu di Indonesia atau ada di Jepang atau di Amerika atau di Winongan, itu semuanya yang beribadah sholawat atau birrul walidain atau sodaqoh atau mengucap salam dan dari ribuan amal baik yang dilakukan orang di atas bumi ini itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bisa kita bayangkan betapa agungnya Rasul SAW. Dan dari itulah kita dianjurkan untuk mendoakan Rasul dan semua yang dilakukan oleh seorang manusia dalam berbuat kebaikan itu pasti kembalinya kepada dirinya sendiri. Jadi kita itu tidak ada pernah membalas kepada Nabi. Tapi manusia yang baik itu manusia yang tahu berterima kasih. Walaupun terima kasih kita belum membalas kepada Rasul, kita mau membalas apa sama Nabi Muhammad SAW? Tadi disebutkan oleh ukhti-ukhti tadi ya, yang bersandiwara itu mengatakan kita adalah umat Rasul, umat yang terbaik, masuk surga duluan, jumlahnya di dalam surga itu yang paling banyak. Kita adalah umat almarhumah ya, khairul umam, umati khairul umam, umat saya adalah umat terbaik. Kita dijadikan umat terbaik itu bukan karena kita baik, tapi karena Nabi kita yang terbaik. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Kan gitu di dalam Burda dikatakan seperti itu. Sehingga karena Rasul lah kita dijadikan mulia. Satu amal umat Nabi Muhammad itu diganjar 10. Jadi ibu-ibu ini yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini mendapatkan seperti hadir 10 kali pengajian. Ibu-ibu yang sodakoh 10.000, maka ditulis 100.000. Ibu-ibu yang berbakti kepada satu suami itu mendapatkan seperti pahalanya seperti berbaik kepada 10 suami. Ini cuma ganjarannya, bukan wajibnya. Si jai repot memane 10. Nah, sehingga Anda yang berbuat baik itu mendapatkan 10 kali lebih baik dari yang Anda lakukan. Itu kenapa? Apa karena kitanya yang hebat? Tidak juga. Makanya kalau umatnya Nabi Muhammad itu ada yang sombong dengan amalnya, ini perlu divaksin double. Perlu divaksin ini. Siapa kita mau merasa lebih hebat? Siapa kita mau merasa beramal dengan bahwa saya akan dicintai Allah karena amal saya? Ketahuilah, waktu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, dalam singkat cerita, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha dalam pertemuan yang tidak bisa dikatakan karena tidak boleh dibayangkan. Ya. Tidak boleh dibayangkan karena itu hanya Allah dan Nabi Muhammad yang tahu. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saking baiknya Nabi Muhammad. Ya. Jadi jasanya Rasul itu tidak akan pernah terbalas.
Jadi kita itu hanya bisa berterima kasih kepada Allah jadikan umatnya tanpa minta, apalagi yang menjadi salah satu dzurriyyah atau keturunannya Rasul. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad yang kita baca ketika tahiyat. Assalamu alaika. Salam atasmu. Allah tidak mengatakan assalamu alaika ya Muhammad. Padahal bertemu berdua ini langsung. Tidak ada malaikat Jibril karena malaikat Jibril tidak mampu masuk ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi Muhammad ada di Sidratul Muntaha dan mendapatkan salam langsung dari Allah, Allah mengatakan assalamu alaika. Salam untukmu. Ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ya dengan ayuha ini lebih tinggi ayuha. Jadi wahai Nabi, warahmatullah dan rahmat untukmu dari Allah, wabarakatuhu dan barokah dari Allah untukmu. Apa jawabannya Nabi Muhammad SAW? Ini supaya kita tahu betapa baiknya Nabi Muhammad SAW. Assalamu alaina, kebaikan itu kepada kami. Rasul tidak mengatakan aku karena tawaduknya Rasul SAW. Biasanya orang kalau datang mau membawa proposal itu biasanya kalau datang maksud kedatangan kami kemari padahal sing teko ijen. Tapi mengatakan kami untuk menunjukkan bahwa saya ini hormat kepada Anda, maka mengatakannya assalamu alaina. Salam atas kami wa ala ibadillahi sholihin dan kepada hamba saya yang soleh. Bayangkan ketika Nabi Muhammad sudah di Sidratul Muntaha ketemu Allah, masih iling sama hambanya yang tidak gampang itu. Saya dulu pernah bertemu dengan beberapa orang soleh yang luar biasa. Ada yang titip, tolong nek ketemu iku jalukno donga gawe anakku. Saya bilang sepurane dongaku ya aku yakin jaluk donga. Momen ketemu saya dengan beliau ini akan saya pakai untuk diri saya sendiri. Saya misalnya waktu itu pernah tahun 2014 itu saya ditakdir haji, alhamdulillah. Kemudian saya bertemu silaturahmi ke rumahnya Habib Zain bin Smith, hafizahullah wa ra'ah, semoga diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Seorang wali, seorang alim, dan saya rasa ibu-ibu semua tahu dengan Habib Zain bin Smith di Madinah. Ketika saya mau ngomong, di belakang saya ada yang jawil, Bib tolong sampai no, ana mau bangun pondok buat mantu saya. Ini bahasa Arab apa ya? Saya bilang, Pak, saya ini mau ngomong juga. Sampean ngomong dhewe, saya tidak bisa bahasa Arab. Mosok inti reja ana regut ae gak iso. Saya bilang jangan sekarang, Pak. Ini momen saya tunggu bertahun-tahun saya kepingin ketemu Habib Zain ini. Tolong Bib, saya tidak bisa ngomongnya. Jadi terpaksa saya ngomongkan. Lah berarti waktu saya kan semakin mepet. Kalau saya sebelumnya mau ngomong sama Habib Zain ini bisa 2-3 menit. Sekarang tinggal 1 menit karena 2 menitnya sudah diambil sama bapak yang saya tidak tahu namanya ini tadi. Akhirnya terpaksa saya sampaikan. Tapi dari situ saya ada kesempatan untuk ngomong. Walhasil intinya kalau bertemu dengan seorang wali atau seorang yang soleh atau seorang yang kita hormati, berat untuk kita untuk dititipi omongannya orang lain. Tolong sampaikan saya mau bangun ini. Itu berat karena kebiasaan kita kalau waktu itu ini orang soleh ati tantekno dhewe. Saya minta doa buat anak saya, Beb, buat anak saya, buat istri saya, buat suami saya, atau mungkin buat ini. Saya punya pekerjaan kok seret Beb kena PPKM ini dan lain sebagainya. Maka ketika bertemu dengan orang soleh, biasanya kita itu minta doa buat diri kita sendiri. Ono wong titip, sepurane, nyebut jenengmu, nyebut. Tapi Nabi Muhammad SAW bukan bertemu dengan orang soleh. Ketika bertemu Allah, masih ingat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam kepada kami ya Allah, keselamatan untuk kami dan hambamu yang soleh. Jadi Allah, Nabi Muhammad masih ingat kepada kita ketika masih ada di Sidratil. Itu sesuatu yang berat. Kalau bukan karena cintanya yang terlalu besar kepada umatnya, tidak akan mengucap seperti itu. Ya tergantung kita mau jadi soleh atau tidak. Menjadi soleh itu tidak berarti harus menamai anaknya soleh atau soliha. Soleh kalau gak sholat ya gak soleh. Soleh atau solihah itu adalah tips dari Nabi Muhammad SAW untuk menjadi soleh. Dan itu di dalam sebuah hadis yang banyak kita hafal. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu, muttafaqun alaih. Ini hadis sifatnya muttafaqun alaih. Siapa orang sudah meninggal anaknya Adam, maka dia tidak bisa nambah pahala. Dia tidak bisa sholat di kuburan, dia tidak bisa hadir pengajian. Ya apa nih misalnya itu kok kuburan itu terus hadir pengajian. Buyar pengajiannya. Lari semua yang hadir. Tidak bisa pengajian, tidak bisa Jumatan, tidak bisa macam-macam. Orang kalau sudah masuk kubur dia tidak bisa beramal, tapi masih bisa dapat pahala itu.
Amal sudah tidak, pahala masih ngalir. Itu yang namanya pensiun akhirat. Seperti orang pensiun jadi pegawai negeri, ada juga pegawai akhirat. Di antaranya adalah orang-orang yang sedekah jariah. Orang sedekah jariah itu dia yang bangun masjid, dia yang bangun musola, dia yang bangun panti asuhan, dia yang bantu majelis taklim seperti ini. Misalnya ibu-ibu ini ada kelebihan harta, kemudian tak gawe apa? Oh tak tambahi sonnya majelis Al-Batul namanya. Oh aku tak tukono karpet, ya, tak tukono karpet misalnya. Oh saya mau beli lampu untuk Majelis Al-Batul. Oh mau saya sumbang, ini contoh saja, saya tidak diminta Habib Hadi untuk ngomong gini ya, cuman ini promosi endorse sedikit. Misalnya mau menyumbang kepada majelis, mau menyumbang kepada masjid, mau menyumbang kepada pondok. Ketahuilah bahwa yang Anda sumbangkan itu ketika yang menyumbang meninggal dunia akan tetap dapat amal jariah. Yang kedua, ilmu yang manfaat, ngajar, yang diajar melanjutkan, mengamalkan, maka selama diamalkan yang meninggal dunia di kuburan tetap dapat pahala. Atau yang ketiga, anak soleh. Sudah disebut oleh Nabi Muhammad, anak soleh. Apa kategori anak soleh? Di antaranya yang suka mendoakan orang tua. Jadi kalau anak soleh atau anak yang mendoakan orang tuanya tanpa diminta terlebih dahulu, anak yang mendoakan, kan kita ini semua anak, walaupun tua masih anak. Kita anaknya orang tua kita. Oh gak, aku biar lahir dari telur, kak tuh bapak, kak tuh ibu. Tidak mungkin seperti itu. Semua kita punya bapak, punya ibu. Maka kita ini adalah anak, masih anak. Walaupun usia saya sudah 21 tahun sekarang. Tuhan, gak percaya. Ya, walaupun saya sekarang 40 tahun, saya tetap anaknya ibu saya. Saya kalau berangkat pergi itu, ditanya, nang di, ambek sopo, jambiro, mulai ini jambiro. Kon wis mangan, kon sarapan, sudah begini. Seperti anak kecil tetap. Dan itulah sayangnya ibu kepada anaknya. Ya semoga ibu-ibu kita diberi keberkahan. Yang sudah wafat diangkat derajatnya. Akan tetapi kita ini semua adalah anak juga dibanding di mata orang tua kita. Kapan orang itu berhenti berbakti? Ketika dia sudah meninggal dunia. Kalau sudah wafat baru berhenti itu birrul walidain. Bukan birrul walidain itu berhenti ketika orang tuanya meninggal. Tapi birrul walidain itu berhenti ketika kitanya meninggal. Ketika kita wafat baru entek, itu namanya birrul walidain. Maka anak yang mendoakan orang tuanya berarti dia anak soleh. Understand? Jelas? Orang yang mendoakan orang tuanya, kata Nabi, itu anak soleh. Kalau dia jadi anak soleh, maka dia mendapatkan doanya Nabi di Sidratil Muntaha. Karena Rasulullah mengatakan wa ala ibadillahis. Jelas ini? Ini jelas apa belas? Jelas. Makanya jadi orang yang suka doakan orang tuanya, walaupun orang tuanya sukses. Wong tuaku luwih sugih, wong tuaku lebih begini, tetap doakan. Katanya Habib Zain bin Smith, beliau mengatakan, baktinya anak ke orang tua setelah orang tuanya meninggal itu bisa jadi lebih besar manfaatnya daripada ketika orang tua masih hidup. Cuma ini harus difahami benar-benar. Kalau enggak ya akhirnya harus nurut arek-arek ini. Baktinya anak ke orang tua ketika orang tuanya sudah meninggal itu bisa jadi lebih besar pahalanya dibanding ketika orang tuanya masih hidup. Kok bisa? Bukankah ketika masih hidup kita ketemu? Iya. Birrul walidainnya kita ke orang tua ketika mereka masih hidup itu biasanya nunggu perintah dulu. Ya Muhammad tolong belikan ini. Ya Ali tolong belikan itu, baru budal. Itu pun kalau budal. Kadang-kadang enggak disik. Tapi bukan Ali ini, Ali yang di Lawang sana. Fatima tolong apa misalnya? Kamu dadarkan sebuah telur, misalnya. Katakanlah Syarifah, tolong kamu bersihkan kamarmu. Perintah dulu, baru jalan. Kalau tidak ada perintah, ya tidak jalan. Seringnya begitu. Terus terang aja. Kadang-kadang disuruh orang tua, itu iya, tapi tidak langsung. Padahal mestinya disuruh orang tua itu langsung. Umi kira biasanya begitu pakai begitu. Atau enggak ngomong gitu tapi jero hati nih. Itu kalau disuruh di urusan duniawi, entar aku pengajian. Ayo melok aku nang pasar. Ayo melok aku nyelawat. Ayo ngenterno aku ke walimah. Itu perintahnya orang tua. Kalau diperintah baru berangkat. Kalau tidak diperintah, ya tidak berangkat. Beda dengan orang yang mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal. Kan tidak ada perintah itu.
Kan tidak pernah wasiat orang tuanya. Engkau aku nek mati, kon gak ndongakno aku tak parani teko kuburan malam Jumat kon. Kan tidak ada seperti itu. Tidak ada. Atau ibunya malam-malam di cendelo ambek kini ini ireng, kini ini talenan, kon gak ndongakno aku. Kan tidak ada. Ibunya sudah meninggal, mendatanginya, kon gak ndongakno aku. Apa gak melayu anaknya? Melayu. Anak yang ibunya bapaknya wafat didoakan, ya Allah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tanpa perintah. Itu bakti yang mulus katanya Habib Zain bin Smith. Jadi ya waktu di dunia berbakti ke orang tua dengan nurut dan mendoakan, setelah mereka wafat pun tetap berbakti ke orang tua karena itulah yang akan mendapat doa Nabi Muhammad wa ala ibadillahis solihin, kepada hambaku yang soleh. Assalam, selamat untuk hambaku. Karena memang selamat itu cita-citanya manusia. Kita ini punya cita-cita apa? Cita-cita kita itu selamat. Orang yang hadir atau mengikuti satu lomba, atau kalau laki-laki ini misalnya satu turnamen sepak bola. Kapan diketahui pemenangnya? Ketika final menang, juaranya itu ya yang menang itu tadi. Setelah itu pertandingannya selesai. Lomba misalnya, ada lomba di Al-Batul ini? Ada kan? Agustusan makan kerupuk mungkin. Ada lomba-lomba di Al-Batul ini mungkin lomba baca Quran atau apa. Itu kan diketahui setelah akhir. Kalau mau acaranya selesai, lombanya selesai, baru diketahui juaranya siapa. Manusia ini juga lomba di dunia ini. Lomba husnul khotimah, itu lomba kita. Lomba kita itu apa? Husnul khotimah. Karena setelah itu selesai. Antara husnul khotimah atau su'ul khotimah. Orang yang sudah di atas ranjang, semoga kita husnul khotimah, dalam keadaan yang terbaik, meninggal dalam keadaan bersyahadat dan mendapatkan sambutan dari Rasul SAW. Orang yang sudah sakratul maut, itu dia sudah tidak nafsu apa-apa itu. Ya, tidak ada yang nafsu sudah. Dia sudah mulai merasa melihat malaikat Israel, perpindahan alam antara dunia dengan barzakh. Ketika mulai kakinya itu dicabut rohnya, coba tawarono, antum tak kei mobil Lamborghini, Ferrari, Alphard. Dia minta apa? Gak nafsu sudah. Atau ibu-ibu begitu, ketika misalnya suaminya mau meninggal, kak nek mau rabi mana, saiki rabi mana? Kira-kira tertarik dia? Jadi sing ati meninggal, gak biyen-biyen kon ngomong. Coba orang mau meninggal dunia, kon rabi mana dia? Tak golekno telu kak, telu langsung rabian cek iso papat antum. Ndak menarik buat dia. Berikan dia tanah 10 hektar, berikan dia uang 10 triliun. Ketika dia mau wafat, apa manfaatnya buat dia? Ndak ada. Ternyata puncaknya dunia itu cuma kepingin apa? Selamat. Makanya setiap doa itu akhiri dengan selamat. Nabi Ibrahim itu ketika mau dilempar itu bahasa Pasuruan ini dibendok, ya, tapi dilempar diantem ya. Nabi Ibrahim itu kan dilempar waktu mau dibakar. Saya rasa saya tidak perlu terlalu detail lah tentang Nabi Ibrahim. Saya rasa ibu-ibu ini sudah tahu semua. Nabi Ibrahim singkat cerita menghancurkan berhala, setelah itu ditangkap. Kemudian Nabi Ibrahim itu cara beliau untuk mengumpulkan semua warga di negara itu. Caranya mau berdakwah, ya itu saking cerdasnya Nabi Ibrahim. Usia 17 tahun waktu itu. Usia 17 tahun waktu Nabi Ibrahim dipegang oleh Namrud itu. Namrud itu kan bapaknya orang Malang sini dulu. Ketika Nabi Ibrahim dipegang, diadili di seluruh warga, jadi se-Indonesia yang mengadili. Nabi Ibrahim ditanya, kenapa kamu menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim mengatakan, jangan tanya saya, kamu tanya berhala yang paling besar ini. Maka si Namrud dan anak buahnya mengatakan, bagaimana mungkin saya tanya ke berhala, dia tidak bisa ngomong. Kata Nabi Ibrahim, lah kalau tidak bisa ngomong, lah kenapa kamu sembah? Itu kan skakster itu. Gak bisa ngomong. Maka mangap tok. Itu dakwahnya Nabi Ibrahim, saking cerdasnya. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan ke seluruh warganya. Gimana dia cara ngumpulkan warganya? Dibuat heboh dulu sama beliau. Kumpul kabeh. Viral akhirnya beliau. Beliau ngomong, wahai warga, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan berhala ini sebetulnya tidak bisa apa-apa. Terserah setelah ini mau diapakan. Yang penting aku nyampe 17 tahun. Antum berapa? 19. Ali berapa?
Ya Sa'ali ini lebih besar sedikit. Sa'ali ini lebih besar sedikit, sudah bisa melakukan hal seperti itu. Dipeganglah Nabi Ibrahim. Ditaruh di sebuah seperti ketapel. Jadi Nabi Ibrahim itu dibakar, bukan di api unggun pramuka itu bukan. Dikumpulkan kayu, orang diberi waktu, kumpulkan kayu terbaik kalian. Karena kita mau membakar seseorang yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Dikumpulkan sampai jadi gunung kecil, seperti piramid yang ada di Mesir. Besarnya seperti itu. Tengahnya dibolongi, supaya panasnya itu lebih kuat ketika di dalam tungku itu tadi. Maka Nabi Ibrahim disiapkan, dihitung supaya kalau dilemparkan, itu Nabi Ibrahim masuknya ke dalam tengah-tengahnya api. Jelas? Ketika Nabi Ibrahim diuncalkan, dilemparkan, kan Nabi Ibrahim ini kan di atas. Didatangi oleh Nabi Ibrahim, malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, saya disuruh turun sama Allah. Jenengan ini minta diapakan? Saya bawa hilang, atau saya padamkan apinya, atau saya bawa terbang. Jenengan minta apa? Ini di udara loh Pak. Ini conversation on air, gitu ya. Omong-omongan di udara ini. Jadi ketika Nabi Ibrahim di udara menuju api, itu malaikat Jibril ngancani. Jenengan mau apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Amaminka fala. Kalau dari kamu, thank you, gak usah wis. Kalau dari kamu, wis terima kasih. Ini hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang akan menolong saya. Ini di udara. Kalau kita wis embo pokoke gawokan aku. Embo wis gawokan ngawang. Pokoknya aja sampai nang api. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, amaminka, kalau dari kamu wahai malaikat Jibril, fala, gak, terima kasih, aja repot-repot. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Saya punya Tuhan yang akan mencukupi saya. Allah mengatakan kepada Al-Qur'an, kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman. Salaman di sini bukan salaman, tapi selamat. Ala Ibrahim, hei api, karena api itu sifatnya perempuan. Bukan maksudnya perempuan itu sering berapi-api, bukan. Sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu itu biasanya kalau bahasa Arab dijadikan perempuan. Seperti api, matahari. Matahari kan mengeluarkan sinar, sedangkan bulan cuman nerima saja. Makanya bulan itu laki-laki. Kalau matahari itu perempuan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamaru qaddarna hu, laki-laki. Dan makanya bulan itu laki-laki. Kalau apa namanya? Matahari itu sifatnya perempuan, api itu sifatnya perempuan, muannats dia. Maka ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu seperti ada spring bed yang tumpuk 15, yang empuk dan dingin. Dinginnya itu seperti ATM. Ya sudah, saya gambarkan begini biar tidak repot. Pokoknya ademnya ke ATM. Jadi api yang besarnya seperti itu, Nabi Ibrahim lagi enak di dalam, mendapatkan makan 3 kali sehari langsung dari surga. Ibadah di situ bebas. Ini api luar biasa. Orang-orang di luar ini, wah ini mati. Cari orang-orang saat itu begitu. Mereka mengatakan mati Nabi Ibrahim ini. Ternyata Nabi Ibrahim di dalamnya ibadah, mangan-mangan, santai-santai di situ. 40 hari, 40 malam dibakar. Kemudian setelah selesai Nabi Ibrahim keluar seperti orang baru mandi. Orang-orang Namrud itu gini banget nasib gue ya, jarang gitu. Wis tak obong. Terus mereka ngadakan perjanjian. Nabi Ibrahim, wis gini aja, enak-enakan, kamu keluar aja dari sini. Nabi Ibrahim mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa. Saya sudah menyampaikan, maka yang selanjutnya terserah kamu. Yang penting saya sudah nyampaikan. Apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim ini? Kalau minta apa-apa itu, mintalah selamat. Jangan begini, ya Allah, kepingin jodoh ya Allah. Yang ganteng, yang sugih, yang ini. Jangan lupa minta yang selamat. Ganteng, sugih, tapi ganyang. Ya apa? Ojo juga begini, gak apa-apa masih gak ganteng ya Allah, potok esok akhir gak ganteng temenan. Jadi kalau minta kepada Allah itu jangan mintanya itu yang nanggung. Allah itu maha besar, kita ini yang kecil. Standar dalam otak kita ini yang membatasi permintaan kita kepada Allah. Jadi para akhwat yang belum mendapatkan jodohnya itu kalau minta itu, ya Allah saya minta masih yang ganteng pokoknya soleh, yang selamat rumah tangga saya. Minta rizki juga begitu, ya Allah saya pengen pekerjaan ini lancar dan selamat.
Ya Allah, saya minta pekerjaan ini tidak ada halangan dan selamat. Ya Allah, saya minta untuk bisa membayar hutang saya dengan selamat. Ikuti semua doa kita dengan kata-kata selamat. Karena tidak semua yang baik itu membawa keselamatan. Imam Ahmad kalau saya tidak salah mengatakan, ya Allah, saya ini sudah hafal Quran, saya ingin untuk menghafalkan hadis. Imam Ahmad bin Hambal. Betul? Wallahu alam ya, saya kalau salah nanti diingatkan. Imam Ahmad bin Hambal itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah menghafalkan Al-Quran. Saya ingin menghafalkan hadis, ya Allah, gampangkan. Digampangkan sama Allah. Kena fitnah, dipegang masuk penjara. Karena di penjara nganggur, ngafalkan hadis di penjara. Hafal. Tapi ketika setelah keluar, beliau mengatakan, saya dulu minta hafal hadis tanpa minta selamat. Akhirnya hafal, tapi di penjara. Lo kan tidak enak itu. Jadi kalau minta apapun itu, mintalah dengan kata-kata selamat. Nabi Muhammad sudah mengatakan itu ketika Isra wa Mi'raj, assalamu, selamat itu kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Maka pada kesempatan yang baik pada siang hari ini, di antara yang perlu kita bahas adalah di antaranya doakan Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah seseorang yang membalas kepada umat yang luar biasa. Dan yang kedua, kalau berdoa itu ikutilah dengan selamat. Ya Allah, saya minta jodoh yang selamat, rumah tangga yang selamat, bayar utang yang selamat. Bayar utang iso tapi suwe. Ya Allah, saya ingin punya rumah dengan selamat. Nanti kalau tidak minta selamat, punya rumah tapi bocor terus. Atau tikusnya ada komunitasnya di dalam rumah itu. Jadi kalau minta apapun, mintalah selamat. Ya Allah, minta mobil, apapun, ikutilah dengan selamat. Karena memang seperti itu. Apalagi ibu-ibu yang hadir di sini. Ibu-ibu yang hadir di sini, doakan anak-anak Anda untuk mendapatkan keselamatan. Dan saya ini kalau terus terang saja, kalau minta ibu, doa sama ibu saya, setengah kayak narget begitu. Seperti kayak begal saya kalau minta doa. Jadi ibu saya dudukkan, terus saya minta doa. Saya kalau panggilnya Uma, Ma. Bukan Mama ya, Uma, Ma. Aku jaluk donga. Jaluk donga apa? Jaluk donga iki banyak. Tak rentet sama saya. Bahasa Jawa baba wis. Kan yang penting ibunya paham. Daripada bahasa Cina, saya sendiri tidak paham. Tak omong ibu Uma, saya minta doa ini. Disebutkan. Jadi tak dikte sama saya ibu saya. Karena ini doa yang lebih dari wali manapun. Kalau kita yakin, kadang-kadang ibu ada delok, ibu mbek yai iku ya kalah, ibu iki mbek Habib iku ya kalah. Ini yang membuat doanya tidak sampai akhirnya. Karena doanya ibu itu ngawur aja sampai. Ya, doanya ibu ngawur aja sampai. Makanya ibu-ibu itu kalau doakan anaknya, ya ini bukan banyak ibu-ibu yang datang. Kalau doakan anaknya itu doakan selamanya. Saya kalau minta doa sama ibu saya, Bu, doakan saya masalah misalnya supaya saya selamat selamanya. Supaya saya ini rezekinya gampang selamanya. Supaya saya ini bisa baik selamanya. Anak-anak saya selamanya, saya minta selamanya terus. Selamat dan selamanya. Kenapa? Saya minta doa itu masuk ke Allah selamanya. Karena kalau saya tidak tahu, apa saya dulu atau ibu saya yang wafat dulu, wallahu alam. Ya semoga, ya saya berharap saya dulu dalam keadaan husnul khotimah selamat. Karena kalau saya wafat dulu, ibu saya ridho sama saya kan saya aman. Nanti nakal-nakal saya diampuni sama Allah kan begitu. Tapi kalau ibu saya mendoakan kepada Allah, ya Allah, iya kalau manggil saya iya terus mulai cilik terus saya ini begitu. Ibu saya kalau mendoakan saya minta itu selamanya. Kenapa? Karena masuknya doa itu akan tetap selamanya ketika ibu saya wafat nanti. Misalnya wafat duluan, maka doanya itu tetap ke Allah selamanya. Tapi kalau tidak pakai selamanya, ya selama dia hidup saja akhirnya. Ibu ega ono tunggu mandek. Ini rahasia tapi ya. Jelas ya? Jadi kalau masih punya ibu itu minta ke ibunya, Bu, doakan saya selamanya baik. Ibu-ibu yang punya anak, doakan anak Anda baik karena Anda tidak tahu. Tidak ada doa yang lebih cepat ke Allah sampainya lebih dari doanya ibu ke anaknya. Jadi kadang-kadang kita lupa. Dulu Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadzili, ada muridnya datang, salaman dengkul diambung. Orang Hadramut paling benci begitu kan. Kalau di sini tambah dikeknoin dengkul. Kalau habaib di sana dicium dengkulnya ditarik. Saya pernah nyoba begitu sama Habib Umar, ditarik. Habib Hasan ini seorang wali besar, dicium dengkulnya ditarik sama beliau. Dipanggil anak itu gini. Ente ada apa cium lutut anak? Antum masya Allah, antum begini. Ente gini sama ibu ente? Sama orang tua ente begini? Diam dia. Ente jangan begini sama anak, sedangkan di rumah ente ada yang lebih dari anak.
Nah cuman masyhad ini ya, cara memandang ibu, cara memandang orang tua itu, kalau kita memandangnya ini ibuku biasa, cuman dia yang melahirkan saya, ya dapatnya segitu. Tapi kalau melihat ini adalah perantara saya kepada Allah, yang membuat saya dekat kepada Allah, yang membuat doanya itu tidak akan ditolak, maka dapatnya akan beda. Understand? Nah, semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Jadi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, doakan Rasulullah dengan jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, itu yang biasa dibaca rotib, kata Imam Haddad, itu akan mendapatkan pahala seperti membuat capek 1000 malaikat, nulis pahalanya 70 malaikat selama 1000 hari. Ojo ngene, seakan malaikat itu kok kesel. Itu kan cuma bahasanya saja. Kalau malaikat kesel itu, maksudnya saking akehnya pahalanya begitu. Yang kedua, kalau berdoa, ibu-ibu atau bapak semua yang hadir di sini, doalah, ya Allah berikan saya ini itu dengan selamat. Yang ketiga, kalau minta doa ke orang tua atau orang tua yang mendoakan anaknya, mintalah untuk diberi selamanya, karena itu akan masuk kepada Allah, walaupun orang tuanya sudah wafat akan mendapatkan kebaikan ila yaumil qiyamah. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya, mohon maaf, dan sukses untuk majelis Al-Batul, insyaallah majelis yang dibanggakan Siti Fatimah ya, insyaallah. Semua hadirat ini nanti bersama Siti Fatimah nyebrang sirat ya. Di belakangnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, seorang wanita yang keindahannya Siti Fatimah ini seperti Nabi tapi versi perempuan. Ya, seperti Nabi tapi versi perempuannya. Luar biasa indahnya, dan akan bersama dengan beliau orang-orang yang mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Doa saya rasa saya berikan kepada pada hubabah di dalam yang lebih sepuh ya, yang lebih tua. Saya rasa orang yang lebih tua itu amalnya lebih banyak ya. Semoga manfaat, ngapunten, jazakumullah khairan katsira. Semoga yang belum dapat jodoh dan teko jodoh ini dengan jodoh yang terbaik, yang selamat, yang ganteng, yang soge, yang barokah, yang romantis. Umroh setiap tahun ke Turki, keliling dunia, sing wedok disenengno dunia akhirat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.